Ini yang ketiga, saya gugat lagi. Saya tetap akan mencari keadilan sampai kemanapun. Karena saya nggak bersalah, kenapa saya disalah-salahkan? Dan juga ini saya masih berjalan sekarang, saya gugat, ini sudah ada putusan. Karena putusannya juga ditolak lagi, saya laporan ke Polda. Laporan ke Polda katanya nggak ada tindak pidana. Begitu. Setelah nggak ada tindak pidana, saya mendapatkan surat untuk menghadap ke pengadilan untuk eksekusi. Ya Allah. Ya Allah. Ini saya gugat lagi ya Allah. Ini bukti gugatan saya ya Allah. Jadi kalau mereka zalim, hanya Allah yang bisa mengirimkan malaikat-malaikatnya bagi membantu saya ya Allah. Hanya orang-orang yang ikhlas karena kiriman dari Allah. Karena saya sudah gak berdaya. Hanya Allah ya Allah. Mohon bantuan Allah, setiap hari saya mohon supaya saya dikirimkan orang yang ikhlas untuk menegakkan kebenaran yang saya miliki. Apa itu rekeningnya itu? Berapa? Sepengetahuan jenengan berapa keterlambatannya? Kurang paham, lupa itu. Oh, iya, Kalau Bang. seumpama lupa itu udah lama itu. Pokoknya intinya itu Gimana berarti ngomong kali Mas Agung? dari kacamata saya sendiri. Jangan terlambat. Pripun, Bu? Mas Agung, niku kula mbayare kan terus aktif, nggih to. Terus jenengan ngaturi kula nika, Bu, niki jenengan kok ndaleme pun diumumne lelang. Pripun nggih Bu, kula nggih mboten ngertos. Jenengan kula nggih gadah rekamane Mas Agung pas kula matur ten panjenengan. Jenengan nggih kula caosi preso, buktine nggih wonten angsuran kelima. Jadi tanggal 29 Februari 2015 menika kula angsuran kelima Mas Agung. Buktine wonten, aslinipun wonten. Kenapa itu kok sudah diumumkan lelang? Itu sudah melanggar pasal. Terus penjenengan ditangkleti Polda kan rumiyin nggih pas krok nika. Terus iya Pak, itu memang tanggal 29 Februari 2015. Terus itu yang memberikan siapa Mas? Yang memberikan saya, tapi saya diutus kepala pimpinan saya. Jadi panjenengan kula mboten nyalahaken panjenengan Mas Agung, cuman kebenaran menika kan kedah diungkap ngaten lho Mas Agung namungan. Polda niku kan pripun hasilnya kan ngoten mawon Bu nggih. Lah nggih, terus dateng Polda kan jenengan nggih ibaratnya mengakui bahwa surat menika saking panjenengan. Panjenengan diutus pimpinan kan nganten. Warga negara Indonesia, pribumi asli, punya rumah, aset seharga 2 miliar, dibujuk rayu, dipinjami duit, nolak, akhirnya kena juga, pembayarannya lancar, nggak pernah macet, tiba-tiba turun surat lelang. Ke sana, Surabaya, Jakarta, kemana-mana cari keadilan, laporan ditolak, KPN ditolak. Monggo, yang punya hati nurani, bantu, bangkit. Kalau sama ndak mau, aku tak melaku dewe, kalah menang urusan belakang nanti sudah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Salam jihad ekonomi, salam tegakkan keadilan, hancurkan kebatilan. Apapun, mafia tanah, mafia rumah, mafia perdagangan manusia, apapun ya, mafia riba, dan semuanya insya Allah. Bukan berarti kita sok suci ya, tetapi ini dalam rangka supaya ekosistem alam ini juga seimbang. Ya, supaya Allah juga ridho, supaya ini juga demi anak cucu kita, demi semua keluarga-keluarga kita ya, tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gus Nur, jamaah umat dimanapun berada, ketemu lagi di video Mafia Riba season kedua. Masih ingat season pertama? Masih ingat ibu di sebelah saya? Beliau adalah Ibu Patokah yang waktu itu pernah datang ke rumah, kita angkat masalahnya di YouTube saya dan viral. Nanti biar beliau yang cerita. Intinya saya hanya sekedar mengurai ya, garis besarnya saja
Bagi Anda yang belum melihat video pertama, nanti saya tampilkan link deskripsinya nanti. Video yang pertama, ini yang kedua. Ini kelanjutannya ini. Jadi intinya beliau punya usaha mebel. Ah, ini mebelnya. Ini saya berada di rumahnya sekarang di Blitar. Ini mebel ya. Didatangi seorang marketing bank Panin, namanya Agung. Datang menawarkan uang, menawarkan pinjaman, menawarkan kredit. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, 4 kali baru kebujuk, 4 kali baru mau. Ya. Nah, singkat cerita, angsurannya lancar, usahanya semakin berkembang. Karena usahanya berkembang dan angsurannya lancar, datang lagi marketing bank ini yang bernama Agung ini. Apa? Menawarkan lagi pinjaman. Jadi hati-hati teman ya, Anda semua yang belum mengalami seperti ibu ini. Kalau ada marketing bank, usir dengan baik-baik, tolak dengan baik-baik. Sekali tolak halus, 2 kali tolak halus, 3 kali tolak halus, keempat kali tampar sama sandal ya, nggak masalah ya. Baru tolak dengan kasar ya, ini jebakan setan ini, riba ini. Bukan hanya yang sebenarnya ibu pun salah ya, kalau makan riba itu ya apa-apa tetap salah. Ya, yang minjem salah, yang minjemi salah, yang tanda tangan salah, saksinya salah, kabeh salah. Nah, tapi kita sedang tidak membahas bab itu. Kita sudah telat kalau membahas itu, tapi intinya ibu ini sudah jadi korban. Ya, baik. Akhirnya datang yang kedua ini, marketing bank ini. Bu, wah usahamu lancar bu, wah usahanya jenengan besar ya bu ya. Ini kalau ditambahi lagi modal, dijok lagi duit, diguyur lagi modal, kayaknya semakin besar usaha ibu ini. Saya potong ceritanya, ibu pun tergiur dan nerima. Jadi yang pertama 150 juta, kalau salah nanti dibetulkan bu. Yang kedua kalau nggak salah 300 nggih. Yang kedua 200, jadi total semua 350. Yang kedua 200, pinjaman yang kedua itu. Jadi total pinjamannya 350 juta. Ternyata baik, angsurannya baik. Nah ini nanti tolong ibu jawab. Banyak sekali orang telepon saya, Gus tanyakan, jangan-jangan uangnya nggak disetor sama Agung itu. Jangan-jangan uangnya nggak disetor di bank sehingga memang begitu. Nanti biar beliau yang jelaskan. Oke, akhirnya pinjaman kedua cair 200 juta. Total pinjamannya 350 juta. Angsuran pertama lancar, angsuran kedua lancar, angsuran ketiga lancar, angsuran keempat lancar, angsuran kelima lancar. Tiba-tiba turun surat lelang. Nanti kalau salah dibetulkan bu. Turun surat lelang. Tiba-tiba rumah ini sudah dalam kondisi dilelang. Diumumkan dilelang ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sejak itu ibu ini mencari keadilan kemana-mana. Sudah 6 tahun lebih ini. 6 tahun saudaraku ya, 6 tahun. Ibu ini kesana kemari kayak orang udah nggak ngerti arah barat timur, kesana cari keadilan. Lawyer ganti berkali-kali. Ya saya nggak tahu ini lawyernya ini masuk angin atau nggak kuat, nggak punya kekuatan, saya nggak paham. Ya apa lawyernya masuk angin, disogok, disuap oleh pihak mafianya, saya nggak paham. Atau memang nggak kuat daya gempurnya, saya juga nggak paham. Intinya ganti-ganti lawyer. Gugat di PN ditolak, lapor ke Polda ditolak. Nah, makanya nanti saya juga ingin, mudah-mudahan setelah video yang kedua ini tayang, saya ingin bukti, saya ingin tahu. Katanya ada polisi baik, mana polisi baiknya? Katanya ada hakim baik, ada jaksa baik. Mana polisi, mana jaksa, mana hakim yang baik? Ayo keluar kalau memang ada yang baik. Supaya kesan saya kepada institusi itu yang kotor-kotor negatif hilang. Ayo keluar. Ingat, ini perjuangan ikhlas saudaraku. Ini saya datang ke sini nih beli sendiri nih bensinnya. Sepeser pun saya nggak akan ngambil uang dari beliau. Haram. Ya, tenaga, waktu, pikiran, kalau diperlukan nyawa nanti saya hibahkan. Ayo keluar, bangkit ini orang Blitar ini yang merasa ulama, merasa gus, merasa kiai, merasa tokoh. Ini saya nggak ngomong rasis, tidak bermaksud rasis, tapi ini pribumi, warga Blitar asli, tumpah darah Indonesia. Anda yang diam saja tunggu giliranmu, nanti rumahmu yang akan diginikan nanti. Karena di setiap kota itu mafia itu masif seperti ini ada saudaraku. Awalnya dipinjami duit, targetnya nggak bisa bayar, kan begitu kan?
baru dilelang. Nanti yang menang lelang itu cukong semua, calo semua. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya datang ke sini masih sama nada saya dengan pertama kali. Ya, saya akan bongkar ini mafia ini. Kalah menang urusan nanti sudah. Ya, saya bisa bayangkan kalau ini terjadi kepada ibu saya, kepada anak saya kelak, kepada anak cucu saya kelak. Terserah ya, peduli setan. Pokoknya kita akan selesaikan baik-baik ya. Kalau bisa baik-baik, kalau nggak bisa people power, nggak masalah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukodima. Saya langsung nyapa beliau ya. Ibu, assalamualaikum Ibu. Saya langsung gini aja pertanyaannya. Setelah jenengan datang ke rumah pertama, terus langsung tak upload. Nah, gimana? Pasca video itu diupload, apa yang saya merasakan, apa yang saya mendapatkan, itu poin pertama. Nah, poin kedua, banyak pertanyaan, jangan-jangan setorannya ibu itu nggak disetor ke sistem. Nah, yang ketiga, monggo jenengan mau ngomong apa saja nanti monggo bebas, perkembangan terbarunya. Nah, monggo yang bebas pun, bismillah. Dengan adanya saya mohon bantuan Gus Nur, ada banyak orang yang mau membantu saya, termasuk media yang betul-betul ikhlas tanpa biaya, dan juga dari pengacara ada juga Gus, dari dosen apa dokter apa itu namanya saya nggak tahu, yang jelas dari Surabaya juga bisa, kalaupun saya tanpa biaya pun beliau sanggup membantu seperti itu Gus. Alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan kalau tidak masuk bank, ini didebat oleh bank Gus. Jadi bukti setoran itu asli dari bank, bukti pendebetan asli dari bank Gus. Jadi uang saya setor itu ke bank, ke kasir. Jadi didebat itu dengan jelas didebat Gus. Jadi memang di sini saya nggak tapi patut diduga bahwa ini ada kezoliman kepada saya. Cuman katanya saya dulu mohon penjelasan dengan adanya surat tersebut ke PKPNL juga menyampaikan kalau itu yang bisa menghentikan itu banknya bisa mencabut. Tapi saya cari, saya temuin nggak mau nemuin. Namanya Pak Idrus itu. Terus sudah saya gugat di PN Gus. Buktinya sebelum adanya pelelangan ini sudah saya gugat. Jadi ini putusan nomor 36. Ini sudah saya gugat. Sebelum dilelang sudah saya gugat. Karena saya nggak terima rumah saya dilelang. Ini buktinya. Dengan bukti ini masih berjalan. Saya melakukan banding, tiba-tiba saya dikasih tahu si A rumah saya laku. Padahal menurut hukum saya juga orang bodoh, tapi saya menanyakan ke KY, menanyakan kemanapun saya di Jakarta, menanyakan kebenaran yang saya alami, ke DJKN kemana, saya tanya yang ngerti hukum. Apabila masih dalam sengketa tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kenyataannya rumah saya katanya laku. Sehingga saya gugat lagi yang kedua. Ini buktinya yang kedua. Ini setelah dilelang ini bukti yang kedua. Ini bukan saya buat-buat tapi nyata ini ya Allah. Mohon panjenengan paringi sadar mereka orang yang zalim ya Allah. Ini benar adanya. Setelah ini saya ditolak lagi putusannya. Saya sampai banding ditolak, terus saya gugat lagi. Ini yang ketiga. Saya gugat lagi. Saya tetap akan mencari keadilan sampai kemanapun. Karena saya nggak bersalah, kenapa saya disalah-salahkan. Dan juga ini saya masih berjalan sekarang, saya gugat, ini sudah ada putusan. Karena putusannya juga ditolak lagi, saya laporan ke Polda.
laporan ke Polda, katanya nggak ada tindak pidana. Begitu. Setelah nggak ada tindak pidana, saya mendapatkan surat untuk menghadap ke pengadilan untuk eksekusi. Ya Allah, ya Allah, ini saya gugat lagi. Ya Allah, ini bukti gugatan saya. Ya Allah, jadi kalau mereka zalim, hanya Allah yang bisa mengirimkan malaikat-malaikatnya bagi membantu saya. Ya Allah, hanya orang-orang yang ikhlas karena kiriman dari Allah. Karena saya sudah nggak berdaya, hanya Allah. Ya Allah, mohon bantuan Allah. Setiap hari saya mohon supaya saya dikirimkan orang yang ikhlas untuk menegakkan kebenaran yang saya miliki. Saya masih membayar penuh, sudah diumumkan lelang. Nanti Allah yang akan membongkar semua. Karena saya sudah mencari keadilan lelah, saya mohon bantuan Gus Nur. Saya pergi ke dalamnya Gus Nur untuk dibantu. Nggak tahu caranya Gus Nur gimana, seperti itu. Matur nuwun Gus, kula mboten saged. Bu, ini harga rumah jenengan berapa, Bu? Kalau 2 miliar langsung dibayar orang, Gus. Rumah ini berada di jalan apa? Jalan DR Wahidin nomor 99. Jalan dekat DR PIPP. Wahidin 99 Blitar, jalan raya itu. Dekat PIPP, Gus. Dekat PIBB. Kalau 2 miliar aja dibayar merem sama orang 2 miliar ya. Terus dilelang berapa, Bu? Katanya kalau enggak 380 400, Gus. Asetnya 2 miliar, dilelang 400 juta. Di NJOP yang benar saya masukkan Bang Panin itu posisi bangunan sudah dari depan sampai belakang full. Di NJOP itu padahal kalau yang benar sesuai bangunan 4 juta 53. Jadi di NJOP Gus itu. Ya. Yang benar seperti itu. Harga aset 2 miliar, dilelang 400. Mau ngelak apa? Hei calo, hei mafia, hei penjahat, hei bajingan. Kalau saya salah, saya siap minta maaf ya. Ayo, 7 hari 7 malam saya minta maaf kalau ternyata aku di pihak yang salah ya, umpama ini. Tapi kalau aku di pihak yang benar, nyawa tak hibahkan. Nggak usah khawatir kalau soal itu. Ayo nih gimana ini? Ini video yang kedua. Masih proses sidang ya Bu ya? Nggih, Gus. Rebu besok ya? Nggih, Gus. Oke. Kalau nanti tetap nggak ada titik terang, kita akan rame-rame datangi pengadilan. People power ya. Demi Allah wallahi, bukan gertak ini. Siapapun yang nonton ini, monggo, mana Pak polisi yang baik, Pak hakim yang baik, Pak jaksa yang baik, monggo. Demi harga diri, demi kehormatan, juga demi keberkahan rumah tangga kalian semua. Ya, tobat. Kita selesaikan nanti ini, bagaimana caranya. Bu, nomornya Agung berapa, Bu? Coba saya lihat ada? Ada, Gus. Mana? Coba minta tolong. Di tas mending, Pak. Ya, tolong tasnya diambilkan, Pak. Ya, sambil nunggu handphone, nggih. Jadi sudah 6 tahun ya, Bu ya. Nggih, Gus. Angsurannya lancar. Itu ada tulisan itu apa? Tidak one prestasi kok dilelang. Keadilan macam apa ini? One prestasi itu apa secara maknawi apa, Bu? Lancar, Gus. Angsuranipun lancar, mboten enten masalah, tiba-tiba diumumkan lelang. Kita menuntut keadilan di bumi Bung Karno. Coba sama telepon marketingnya, katanya sih sudah diblokir Ibu ini. Saya yang telepon sekarang. Ya, di setiap kota ada seperti ini. Hati-hati. Datang marketing bank nawari dengan bujuk rayu tentunya ya. Dengan bujuk rayu, bunga rendah lah, bunga ringan lah.
Bunga ringan bagaimana? Kalau Anda punya agama, kembali ke agama. Agama mengatakan riba itu dosa paling kecil setara menzinahi ibu kandungmu. Gimana kecil? Nggak ada. Kamu akan terjerat dan kamu akan susah lepasnya nanti itu. Nah, ditawari dengan bujuk rayu, manis, macam-macam, terjebaklah kamu, pinjamlah kamu. Terus kemudian sebentar Bu, terus kemudian kok lancar, didatangi lagi kedua, ditambahi pinjamannya. Kok lancar, didatangi lagi ketiga. Kok lancar, datangi keempat. Targetnya supaya kamu macet. Itu targetnya. Nanti yang dilelang, yang lelang cukong-cukong, yang menang calo-calo. Aset 2 miliar dilelang 400 juta. Cukongnya, calonya itu punya anak, punya istri. Anakmu, istrimu kamu badoki duit gitu itu. Astagfirullahaladzim. Aku tidak dalam rangka marah ini, dalam rangka kasihan anak istrimu ya. Berapa Bu? 081 Nggih. 329 329 049 049 452. 452. Ini marketingnya namanya Agung. Ujung tombaknya bank. Yang awal ngerayu tuh ini. Mudah-mudahan diangkat. Oke, sambil nunggu diangkat Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Monggo, yang masih punya unek-unek apa? Kemarin katanya ke Surabaya nggih. Nggih, Gus. Ketemu siapa? Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Mas Agung. Nggih. Alhamdulillah. Saya Gus Nur, Mas. Oh, nggih. Alhamdulillah. Insya Allah jenengan pun kenal kula nggih. Salam. Insya Allah jenengan pun semerap kula, pun kenal kula. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah. Mboten sekedar mau tanya saja secara garis besar mawon masalah Ibu Patokah niku lho. Nggih. Kan sampun kula tangani niku. Daripada saya miskomunikasi, daripada saya hanya dengar sepihak, saya tuh pengen singkat mawon. Kan intinya kan dulu jenengan yang nawari pinjaman. Nggih. Terus pinjamannya lancar. Terus minjam lagi kedua kali lancar. Terus kok tiba-tiba rumahnya dilelang, terus sengketa sampai sekarang 6 tahun pripun Mas Agung? Lah, niko kurang lebih 3 bulan yang lalu kan kula pun klarifikasi gian niko, gian. Ten sinten ke siapa? Pas panggilan pundi niko? Polda niko. Oh, nggih. Nggih, niko teng niko pun napa niku dari pihak marketing, dari pihak napa niku pimpinan collection, pimpinan napa niku bank, cabang pun klarifikasi menika nggih. Nggih. Intine napa niku nggih dari hasil mereka kan mungkin jenengan sanglet tanglet kali Bu Patokah piyambak. Nggih. Nggih. Poldane pripun? Soalnya kan dari pihak bank sendiri kan kalau seumpama kan ada prosedur Pak ngoten niku. Nggih. Seumpama ada nasabah nggak terlambat, nggak mungkin lah ada pengajuan proses lelang. Di situ kan sebelum ada pengajuan kan sudah ada nilai step-step. Ada yang namanya SP1, SP2, SP3, betul. Terus sudah nggih somasi, terus panggilan ke kantor. Nah, ngoten. Lah akhirnya muncullah niku wau apa niku surat pemberitahuan lelang niku wau. Bu Patokah sang janten kula itu pembayarannya lancar terus, didebit terus niku, ndak pernah molor, ndak pernah telat niku. Nah, nek pemahaman Bu Patokah ngoten kan, tapi dari pihaknya kan, dari pihak bank niku kan wonten istilahnya napa nggih? Daftar napa ngaran niki apa? Niku lho. Nggih. Rekening koran pembayaran kan ketinggal mungkin niku. Kula paham. Lah nggih kan ditunjukkan ke saya itu Mas Agung. Semua bukti-bukti pembayaran itu resmi sah ditunjukkan ke saya, ndak ada yang molor. Nggih. Lah niku Bos napa niku cobilah nek umpami jenengan konfirmasi klarifikasi tenggene pihak perbankan mawon nggih. Tapi pada waktu itu nggih kalau napa niku keterlambatan kan nggih sanes kula sing ngurusi ngoten. Ada pihak collection piyambak ngoten. Nah, cuma ada keterlambatan hari pun kadang-kadang nggih kula sukani Bu niki pun terlambat monggo dianu lah ngoten.
kula kan istilahnya mboten lepas dari tanggung jawab sebagai marketing ngoten niku. Mau Zaman ngoten. niku nggih. Istilahnya tetep kula pantau ngoten. Niki pun nggih, niki pun viral lho, pun 6 tahun lho niki Mas Agung. Nggih, nggih. Kula paham kan sampai Bu patokan apa niku pengajuan tenggene pengadilan pundi mawon. Ya. Sampai napa terakhir dewi Telpoda nggih. Kula nggih hasilnya nggih ngapunten. Kula kan istilahnya nggih pun lepas dari perbankan ngoten lah. Terus istilahnya sertifikasi nggih pun mboten napa-napa. Istilahnya kan istilahnya pun mboten berkecimpung teng mripun saningan pun medal pun napa niku mboten ngono. Kula mriku mawon nggih sia-sia Pak. Oh, berarti Mas Agung sudah tidak di Bank Panin lagi? Oh, pun dangu kula kurang 2017 kula medale. Oh, berarti percuma nggih konfirmasi ten jenengan nggih? Nggih. Tapi menurut jenengan pripun? Secara umum mawon singkat mawon kan debit lancar, pembayaran lancar, bukti semua jelas, angsuran kelima bahkan lancar, turun surat lelang. Kacamata jenengan secara umum mawon. Itu Gus ada keterlambatan Gus, ada keterlambatan. Itu nanti dari biaya rekening apa namanya kalau di perbankan itu jadwal angsuran ya, di jadwal angsuran rekening itu kan ada pihak bank yang memegang, itu ada keterlambatan. Lah seumpama kan kadang kan ada yang namanya titipan Gus ya, titipan total angsurannya berapa, titip lah kan kurang klop. Nah nggak kurang klop nanti di klop akhir bulan harus klop. Lah seumpama dia loncat bulan kan sudah masuk terlambat lah gitu kan, nggak bisa kedebet. Nah ini nandu tengen di rekeningnya itu berapa? Sepengetahuan jenengan berapa keterlambatannya? Kurang paham, lupa itu. Oh, kalau seumpama lupa itu udah lama itu Gus. Pokoknya intinya itu gimana berarti ngomong kali Mas Agung? Dari kacamata saya sendiri ya Gus ya. Nggih pun. Pihak nasabah itu ada keterlambatan, pasti ada pemberitahuan yang namanya Sekarang gini, jenengan sudah tidak di Bank Panin lagi. Berarti sekarang gini lah silaturahim biar tidak putus ya, biar tidak jelek. Nggih dibantu doa lah, mudah-mudahan Bu Patoka segera keluar dari masalah ini ngoten nggih. Amin. Terus niki kebetulan beliau wonten kan cobi kersane clear cobi. Nggih. Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi terlambat pripun Bu? Mas Agung, niku kula mbayare kan terus aktif, nggih to. Terus jenengan ngaturi kula nika, Bu, niki jenengan kok ndaleme pun diumumne lelang. Pripun nggih Bu, kula nggih mboten ngertos. Jenengan kula nggih gadah rekamane Mas Agung pas kula matur ten panjenengan. Jenengan nggih kula caosi preso, buktine nggih wonten angsuran kelima. Jadi tanggal 29 Februari 2015 menika kula angsuran kelima Mas Agung. Buktine wonten, aslinipun wonten. Kenapa itu kok sudah diumumkan lelang? Itu sudah melanggar pasal, karena apa, di atas itu ada pengumuman lelang wan prestasi kan seperti itu, undang-undang nomor 6 berapa kan di atas seperti itu toh Mas Agung. Terus lah Mas Agung nika kan Bu kula nggih bingung, terus dos pundi nggih Bu, terus jenengan matur ngonten, terus jenengan akhirnya lah nggih lho Bu, terus jenengan nggih ngakoni bahwa surat itu yang memberikan ke saya kan panjenengan nggih toh. Lah milo terus karena itu memang saya bukan buat-buat, saya mencari keadilan. Makanya selama ini kok nggak ada yang berani mengungkap kebenaran itu. Ternyata itu poinnya itu di situ. Kenapa itu saya masih membayar penuh, sudah ada pengumuman lelang, itu yang menjadi tanya. Menika panjenengan kan nggih matur, nggih Bu. Terus panjenengan ditangkleti Polda kan rumiyin nggih pas krok nika. Terus iya Pak, itu memang tanggal 29 Februari 2015. Terus itu yang memberikan siapa Mas? Yang memberikan saya, tapi saya diutus kepala pimpinan saya. Jadi panjenengan kula mboten nyalahaken panjenengan Mas Agung, cuman kebenaran menika kan kedah diungkap ngaten lho Mas Agung namungan. Dados kula niku leres-leres pikantuk serat menika saking panjenengan ngaten lho maksud kawula. Dados panjenengan mboten salah Mas Agung, wong panjenengan namung ngeterniten kula, wong jenengan kula tangkleti lelang nggih. Nggih, dados kula mboten nyalahne nggih. Dados nggih, mboten. Tadi Mas Agung bilang jenengan telat, ternyata mboten telat. Mboten. Niku
Cobi Bu, napa kan pada waktu nek Polda niku wau kan pripun hasilnya kan ngoten mawon Bu nggih. Lah nggih, terus dateng Polda kan jenengan nggih ibarate mengakui bahwa surat menika saking panjenengan. Panjenengan diutus pimpinan kan nganten. Nggih toh, terus jenengan nggih menjelaskan. Lah nggih, panjenengan nggih menjelaskan kalau itu benar tanggal 29 Februari 2015. Iya Pak, panjenengan kan nggih matur nganten. Dados kebenaran surat menika kan nggih, maksudnya kula nganten Mas Agung, kebenaran surat itu kan benar saking panjenengan. Cuman itu kula mboten demi Allah mboten purun Mas Agung, jenengan nggih sengsara, jenengan nawani kula, jenengan soalnya nggih pancene marketing tugase panjenengan nggih nawani. Dados kula mboten nyalahne jenengan Mas Agung ten mriki. Kula namung nyuwun tulung panjenengan napa sing jenengan dawuh niku leres-leres pancen serat menika saking panjenengan. Jenengan saking pimpinanipun panjenengan kan namung wonten to Mas Agung kula niku. Masalah ini kan kula mboten Pak, mboten sempat kan niku disegel napa niku amplop kan Bu. Lah nggih. Umpame nek niku kan tirose kan ada kekeliruan napa tirose Polda dari pihak Bank kekeliruan pengetikan human error ngoten tirose. Lah niku jenengan sampai tangertaken dari pihak Bank mawon ngoten nggih. Nek kula kan mboten sempat isine napa kula mboten merap. Nggih Mas Agung matur suwun sanget ngapunten. Assalamualaikum. Nggih pun Mas Agung, monggo dilanjut usaha jenengan mudah-mudahan berkah nggih. Nggih amin barakallahu nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi teman, tadi Mas Agung bilang ternyata ada keterlambatan. Langsung saya konfront ke beliau, ternyata beliau berani membantah tidak ada keterlambatan. Jadi intinya kalau saya tangkap barusan itu Mas Agung ini hanya seorang marketing yang tidak tahu apa-apa, hanya menjalankan tugas pimpinan. Mungkin gitulah ya, wallahualam sholab, Anda yang menilai, tapi intinya ayo kita kawal kasus ini sampai selesai. Ibu ini punya rumah intinya. Rumah warisan orang tua atau bagaimana lah, di sini ibu ini hidup, di sini ibu ini makan, di sini ibu ini mencari nafkah, punya keluarga dan sebagainya. Warga negara Indonesia, pribumi asli, punya rumah, aset seharga 2 miliar, dibujuk rayu, dipinjami duit, nolak, akhirnya kena juga, pembayarannya lancar, nggak pernah macet, tiba-tiba turun surat lelang. Ke sana, Surabaya, Jakarta, kemana-mana cari keadilan, laporan ditolak, KPN ditolak. Monggo, yang punya hati nurani, bantu, bangkit. Kalau sama ndak mau, aku tak melaku dewe, kalah menang urusan belakang nanti sudah ya. Tak viralkan sampai ke seluruh dunia bila perlu ini, biar melek bahwa ternyata ada ini mafia di dunia, di Indonesia ada seperti ini. Atau jangan-jangan yang nonton ini sudah banyak korbannya seperti ini ya, Jangan-jangan rumahmu sudah kesita gara-gara kasus seperti ini. Ayo bersuara, bangun. Kurang lebih seperti itu teman ya. Ini kebetulan di sini juga hadir di telepon, diangkat mohon. Hadir salah satu media ya, media beliau yang katanya ngawal ibu ini dari tahun 2015. Monggo Pak, semangat nggak mriki Pak, saya tak ngobrol singkat aja sama jenengan. Nggak apa-apa, diangkat aja Bu. Oh ya, gantian kalau gitu. Ibu di situ nanti ada. Pak singkat aja nggih, tapi objektif ya, sebagai awak media harus objektif. Nggak boleh memihak sana memihak sini ya, harus independen, objektif. Katanya jenengan mengawal dari tahun 2015. Media apa namanya jenengan, bagaimana menurut kacamata media pripun Pak kira-kira? Sambil pegang ini Pak. Jadi waktu itu kami bersama kawan-kawan, bersama kawan-kawan itu memang mengikuti kasus ini dalam domain kami sebagai media. Jadi peliputan waktu itu kita bersama kawan-kawan harian, media cetak dan media online. Waktu itu 2015. Ya, 2015 waktu kita liput itu waktu ada pemeriksaan setempat dari majelis hakim. Majelis hakim, jadi prosesnya masih dalam proses pemeriksaan dari majelis hakim. Jadi kami sebatas meliput kejadian waktu itu. Karena sudah dikawal oleh, juga didampingin oleh lawyer, dan bagi kami karena domain kami adalah pemberitaan, kami selalu tupoksinya di pemberitaan, tidak ada keberpihakan dan harus independen.
Iya. dari kacamata media pripun? Apa bener ada unsur boten ibu ini didolimi? Jadi kami tidak bisa menjawab itu didolimin atau tidak, tetapi dalam arti di situ ada pihak pengacara dari Ibu Bu Sri ini, di situ banyak media juga, dan di situ juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim yang datang ke lokasi sengketa. Iya. Dari tahun 2015. Kami pun saya dari media online. Ya, media online kebetulan saya salah satu pengurus dari organisasi perkumpulan media online di Blitar Raya. Baik. Kalau gitu tolong dikawal terus kasus ini ya. Siap, ya. Jadi selama kebenaran ditegakkan, media pun juga akan menegakkan kebenaran. Masya Allah. Suwun Pak ya. Ih. Suwun. Nah, itu tadi wawancara singkat ya. Beliau salah satu media yang mengawal ibu ini dari awal ya. Baik teman-teman, saudaraku, ini kedatangan saya yang kedua. Kita terus pantau. Saya mudah-mudahan Rebo besok sidang lagi, Bu. Mudah-mudahan saya bisa nemani beliau hadir ke persidangannya langsung. Jadi monggo lah, ini mau dibuat selesai dengan baik-baik atau mau dibuat rame atau sampai dibuat, monggo. Saya ini hanya di pihak yang menunggu saja ya. Tapi kan minimal ini sudah saya tebarkan ini, sudah saya woro-woro ini ya, bahwa ini loh kebenaran, ini loh orang didolimi gitu loh. Jadi alhamdulillah ya Bu, yang terakhir sebelum saya tutup, setelah video yang pertama saya launching, monggo ceritakan, saman ditelepon siapa, didatangi siapa, dukungan dari mana saja sampai detik ini yang datang ke jenengan. Alhamdulillah termasuk dari Pak Iwan juga telepon, beliau mau membantu, terus dari perguruan tinggi juga mau membantu untuk menjadi saksi ahli nganten Gus nggih. Terus dari Surabaya, dari Raja Wali juga mau membantu. Raja Wali Media. Oh, ya, mau membantu juga. Kemarin alhamdulillah juga dibantu beliau untuk ketemu sama apa namanya, dekan apa itu, rektor itu di perguruan tinggi. Alhamdulillah diterima dengan baik, dan juga untuk menanyakan kalau masih ada pembayaran lancar, ini sudah ada pengumuman lelang, itu bertentangan dengan hukum apa tidak, seperti itu pertanyaannya. Karena saya juga nggak tahu hukum, memang saya orang bodoh, nggak pernah sekolah Gus. Jadi beliau menjawab ini adalah melawan hukum, karena di sini sudah menyebutkan undang-undang apa-apa saya nggak tahu, tapi yang jelas ini sudah ada kesalahan. Oke. Dari Surabaya gitu. Nggih, dari Surabaya. Yang mau jadi saksi ahli. Nggih, Gus. Tanpa dibayar. Mboten, Gus. Ikhlas menika wonten WA-nipun wonten, mboten kula damel-damel pancen leres. Kalau dari Jakarta? Dari Jakarta juga mensupport, karena alasannya kenapa kok itu nggak ada pidana. Saya tidak tahu. Saya jawab seperti itu. Kalau nggak ada pidana, padahal itu kan ibu membayar masih lancar, sudah ada pengumuman lelang, itu kan jelas-jelas pidana. Kok bisa bilang nggak ada pidana, di mana? Nggak tahu, saya bilang gitu. Karena memang saya ingin tahu itu apa privasinya, apa namanya gitu, saya nggak tahu Gus. Jadi, yang terakhir Bu, ada yang mau disampaikan? Yang terakhir, monggo sampaikan ke hakim, ke jaksa, ke polisi, ke pengacara, ke siapapun bebas. Tohno kabeh, barangkali ada yang mau disampaikan Bu. Nggak usah teh ngaling-ngaling Bu, monggo bloko sutoan Bu. Yang jelas saya hanya di sini sebagai apa ya, yang memiliki hak. Saya sampai 6 tahun mencari keadilan, nggak saya dapatkan. Yang jelas semua saya sampai bersurat kemanapun, memang kenyataannya saya jual mobil, saya bayar nggak mau, terus sehingga menjadi masalah. Akhirnya saya gugat karena sudah ada tindakannya. Akhirnya saya
mohon petunjuk sama Allah, karena sudah mencari keadilan nggak saya dapatkan, saya mohon bantuan Gus Nur, itu aja. Sudah, ya? iya. Alhamdulillah, cukup Bu. Nggih Gus, matur nuwun. Beliau intinya hanya mencari keadilan dan beliau sudah mengembara kesana kemarin, mengetuk semua pintu instansi dari 6 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga segera berakhir perjalanan mencari keadilan beliau. Saya akan kawal. Ingat sekali lagi saudaraku, saya nggak dibayar, saya nggak minta uang sepeser pun. Ya, saya bayar sendiri ke sini nih. Bahkan ini jualan mebel, bila perlu nanti saya beli dagangannya, nggak minta, saya bayar. Artinya ini lillahi ta'ala. Nah, saya dengar dari beliau ternyata juga sudah ada yang siap jadi saksi ahli dari salah satu rektor atau dekan di Surabaya. Barakallah, semoga keberkahan senantiasa tercurah untuk Bapak ya. Siapa lagi yang mau muncul nih? Monggo, polisinya, jaksanya, hakimnya, pengacara yang lillahi ta'ala ya, yang tidak masuk angin. Monggo, media bersatu. Monggo kita bantu ibu ini sampai ketemu di pengadilan, pengadilan dunia Blitar dan pengadilan akhirat kelak. Salam sistem, salam tegakkan keadilan. Saya akan kawal sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu nggih.